Rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil eh, kerja kita mengenai analisis pengaruh manajemen rantai pasok terhadap kinerja usaha, studi kasus di UMKM keripik terpesanan Malang. Untuk anggotanya yang pertama ada Andi Fatimah Zahra, ada Kartika Elisa, ada Dendri Kurnia, dan Rina Nugraha. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan untuk kepada teman-teman. Boleh dilanjut. Di sini ada latar belakang. Jadi salah satu UMKM yang aktif itu adalah UMKM Keripik Sanan Tempe, di mana dibentuk oleh kumpulan perajin tempe dan produsen keripik tempe di Sanan, Malang. Dengan skala mikronya itu ada mikro dan menengah. Nah, proses produksi ini tuh tidak terlepas dari kendala internalnya, yaitu kesulitan modal usaha dan kendala eksternalnya, yaitu harga bahan baku yang tidak stabil. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajemen rantai pasok, antara lain ada hubungan pelanggan yang menunjang keberhasilan rantai pasok dalam mempengaruhi kinerja UKM, serta penggunaan partial least squares atau PLS yang merupakan metode regresi yang bertujuan untuk membuat prediksi mengenai pengaruh variabel X terhadapnya dan mencari hubungan kedua variabel tersebut. Dari latar belakang yang telah tadi disebutkan, terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana manajemen rantai pasok UMKM keripik tempe di Sanan. Yang kedua, bagaimana pengaruh variabel manajemen rantai pasok terhadap kinerja UMKM keripik tempe di Sanan. Oleh karena itu, terdapat tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu mengetahui manajemen rantai pasok yang diterapkan oleh UMKM keripik tempe di Sanan dan mengetahui pengaruh variabel manajemen rantai pasok terhadap tingkat kinerja UMKM. Sedangkan manfaatnya, hasil analisis pengukuran tingkat kinerja manajemen rantai pasok dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja UMKM. Penelitian ini dapat memberi manfaat kepada pihak terkait dengan penerapan metode partial least square dalam menganalisis pengaruh variabel manajemen rantai pasok terhadap kinerja UMKM. Kemudian ada metode penelitian, di sini ada 3, yang pertama tuh ada partial least square atau PLS. Ini tuh diperkenalkan oleh Ward pada tahun 1960 dan direformasi oleh Chin di bidang sistem informasi. Yang kedua ada model jalur PLS, yaitu terdiri dari 3 rangkaian hubungan, yaitu model internal, model eksternal, dan hubungan pembobotan. Dan terakhir yang ketiga yaitu ada pengembangan model struktural dan hipotesis, di mana setelah itu hasil identifikasi variabel ini akan dikembangkan dalam bentuk model struktural. Jadi hasil analisis yaitu hasil analisis pengaruh manajemen rantai pasok pada kinerja usaha di UMKM keripik tempe Sanan menunjukkan bahwa peningkatan hubungan pelanggan dan menurunkan kinerja usaha akibat dari keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola hasil komunikasi dengan pelanggan. Berbagai informasi yang dilakukan antara pemilik UMKM dengan pemasok akan meningkatkan kinerja usaha, sehingga penerapan berbagai informasi yang baik dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan proses produksi. Penerapan kepercayaan yang semakin tinggi pada pemasok tunggal akan menurunkan kinerja usaha, sehingga pemilik UMKM perlu memiliki informasi terkait pemasok lain untuk mengantisipasi kegagalan pemasok dan pemasok utama. Integrasi internal tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja usaha karena pengolahan UMKM keripik tempe di sana sepenuhnya dikendalikan oleh pemilik tanpa melibatkan karyawan. Berdasarkan hasil penelitian pada UMKM keripik tempe di Sanan Malang yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis pengaruh manajemen rantai pasok pada kinerja usaha di UMKM keripik tempe Sanan menunjukkan bahwa peningkatan hubungan pelanggan akan menurun kinerja usaha akibat dari keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola hasil komunikasi dengan pelanggan.
Berbagi informasi yang dilakukan antara pemilik UMKM dengan pemasok akan meningkatkan kinerja usaha sehingga penerapan berbagi informasi yang baik dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan proses produksi. Kemudian untuk variabel hubungan dengan pelanggan yang baik telah diterapkan, terutama kegiatan evaluasi kritik, saran dan keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, tetapi pihak UMKM belum dapat mengelola dengan baik. Dan untuk variabel kepercayaan telah diterapkan dengan baik, terutama saat pemilihan pemasok, pelaku UMKM memilih pemasok yang dapat memberikan informasi sesuai dengan sesungguhnya. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terakhir, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.